Aku suka buku sains yang ada ceritanya full colors. Halo teman-teman, nama saya Ayla. Saya kelas 3 SD. Saya suka sains karena sains itu seru dan kita bisa sambil bermain ketika melakukan eksperimen. Eksperimen yang saya sukai adalah speedboat. Ada speedboat tenaga udara dan air. Pokoknya keren deh. Buku sains yang saya sukai adalah Kapal dari How and Why. Bukunya seru banget. Ada sejarah tentang kapal, gambar-gambar yang menarik. Pokoknya seru deh. How and Why, buku sains yang seru untuk dibaca, bikin aku banyak tahu dan tambah pintar. Halo teman-teman, nama saya Kelandra. Saya kelas 3 SD. Aku suka buku sains yang ada ceritanya full colors dan penjelasannya lengkap dan kompleks. Kalau tema, aku suka sains yang mengungkap misteri fenomena alam yang duak seperti Big Bang, supernova, dan black hole. Dan juga sains yang berubah. Kalau buku How and Why ini paketnya lengkap banget. Ceritanya seru, full colors, penjelasannya kompleks, tapi mudah dipahami loh. Sampul bukunya hardcover, jadi awet dan tahan lama, walaupun dibaca berulang-ulang. How and Why, buku sains yang seru untuk dibaca, bikin aku jadi banyak tahu dan tambah pintar.
Baik, terima kasih semua peserta acara sore ini. Saya Van Darmawan dari Marketing Komunikasi Misan Publishing mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda semua, kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Sebentar lagi kita akan mulai acaranya ya. Selamat datang kepada pemateri kita sore ini, Kak Hari Utomo, sudah hadir di tengah kita. Ada adik Kelandra bersama bundanya. Dada, silakan ke kamera. Ada Ayla dengan bundanya juga. Silakan dada ke kamera. Sebentar lagi acara kita mulai ya. Kak Van izin buka masker ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik, sambil menunggu rekan-rekan lainnya yang masih memasuki ruang tunggu di Zoom ini, mungkin saya akan menyampaikan dulu beberapa hal tentang acara ini. Jadi acara ini adalah rangkaian dari acara Komedi Putar 2. Apa itu Komedi Putar 2? Komedi Putar 2 adalah event online yang isinya beragam macam kelas online dengan tema literasi untuk anak dan keluarga. Jadi nanti ada kelas online tentang penulisan buku anak. Nah, salah satunya sekarang ini adalah tentang bagaimana menciptakan atau menumbuhkan minat anak-anak pada sains melalui buku. Lalu nanti ada bagi-bagi hadiah, ada lomba mewarnai secara online, ada kelas parenting, ada juga hadiah-hadiah di setiap sessionnya. Acaranya diselenggarakan dari tanggal 25 Juni hari ini baru dibuka sampai tanggal 31 Juli nanti. Jadi acaranya apa saja? Silahkan follow Instagram Komedi Putar di Instagram atau follow unit-unit penerbitan di bawah kelompok Mizan. Salah satunya Pelangi Mizan, Kaifa Learning, Mizan Publishing, dan lain-lain. Ada banyak acara dan tentunya saja karena ini adalah hajatnya penerbit Mizan Publishing ya, Bun, tentunya ada penawaran khusus untuk produk-produk anak-anak dan keluarga dengan diskon yang pastinya nggak pernah deh ada di acara-acara yang lain. Nah, silahkan diikuti acaranya. Dan acara sore ini kita akan membahas tentang jadikan anak Anda ilmuwan masa depan. Topik kali ini adalah bagaimana menciptakan minat tentang sains dan teknologi kepada anak-anak sejak usia sekolah. Nah, seperti apa nanti tipsnya? Sore ini kita akan ditemani oleh Kak Hari Utomo. Kak Hari Utomo ini adalah founder dan penggagas komunitas komunitas sains namanya Planet Science, di mana aktivitasnya adalah menumbuhkan minat sains pada anak-anak di usia sekolah. Berbagai kegiatannya banyak sekali, ada olimpiade sains, ada acara-acara kreativitas outdoor yang sebelum pandemi waktu itu banyak sekali acaranya, ada campnya dan nonton barengnya gitu. Acara-acara Planet Science ini seru sekali dan sangat tepat dengan apa yang kita bicarakan saat ini adalah menumbuhkan minat sains dan teknologi pada anak-anak sejak usia sekolah. Jadi biar anak-anak ayah bunda nih tertarik pada sains sejak usia dini. Nanti udah besarnya siapa tahu jadi ilmuwan loh, Bun. Oke, di sore ini juga akan hadir adik-adik peserta Olimpiade Sains yang diselenggarakan oleh Planet Science. Ada adik Kelandra dan adik Ayla didampingi oleh bunda-bundanya juga. Nanti kita akan ngobrol bersama Kelandra dan Ayla dan bunda-bundanya. Wah, gimana sih biar pinter kayak Kelandra, biar pinter kayak Ayla. Wah, gimana Bun tipsnya? Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Oke, mungkin beberapa peserta sudah mulai memasuki ininya ya, memasuki room. Kita akan mulai saja acaranya. Untuk kelancaran acara silahkan di mute mic-nya ya. Mohon maaf tidak bisa menyalakan mic kecuali nanti ada diskusi tanya jawab. Untuk tanya jawab silahkan digunakan kolom chat sepanjang acara ini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom chat, nanti akan kapan-kapan aturkan tanya jawabnya atau dijawabnya di segmen yang kapan.
Oke, Kak Hari Otomo sudah ada di tengah-tengah kita, Kak Hari. Sudah, Kak Van. Kak Hari, selamat datang. Apa kabar Kak Hari? Sehat-sehat ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, selamat juga bergabung dengan nih ayah bunda yang keren nih kan gitu. Saya selalu terharu ya kalau ketemu ayah bunda yang punya spirit dan semangat yang luar biasa buat anak-anak itu ya. Benar Kak Hari. Jadi kita misinya sore ini sama-sama nih Kak Hari, ingin menumbuhkan minat belajar sains dan teknologi kepada anak-anak sejak usia dini, dan itu yang digagas oleh komunitas yang dipimpin oleh Kak Hari, Planet Science. Itu punya misi yang kurang lebih sama di sini. Kita kan ngobrol-ngobrol ya nanti Kak Hari ya. Boleh. Ya. Oke. Di sini juga ada Kelandra dan Ayla, boleh dinyalakan dulu mic-nya, menyapa dulu ayah bunda yang ada di sini. Oke, Kelandra silakan menyapa. Assalamualaikum. Oke. Wah, Kelandra ini Selamat sore Kak. iya, outfitnya udah ilmuwan banget tuh, ada emblem nuklirnya. Wah, keren sekali. Selamat datang juga Bunda Kelandra, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum, Kak Van, Waalaikumsalam. Iya, Hari, nanti dan kita Ayah akan Bunda semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, Mas Kelandra ya. De Ayla silakan menyapa yang ada di sini nih, udah banyak nih. De Ayla dan Bunda. Selamat sore semuanya. Wah, Selamat sore, Ayla. Halo Kak Van, halo Kak Hari, apa kabar? Alhamdulillah. Baik Ayla, senang nih ya bertemu ya. Ya terima kasih Ayla dan bundanya sudah menyempatkan diri di sore ini. Baik, kita mulai mungkin acaranya ya Kak Hari. Ini bisa berbagi mungkin dengan ayah bunda yang ada di sini. Boleh cerita nggak sebagai awal nih Kak Hari, komunitas Planet Science ini apa sih dan tujuannya apa dibikin Planet Science ini waktu sejak awal Kak Hari? Ya ini nggak apa nih lagi masih ada azan sedikit, nggak apa-apa nih. Iya. Suaranya masuk, mungkin Kak Suaranya Van masuk. cerita dulu aja ya, betul. Ya, oke, boleh. Mungkin kita break dulu sebentar ya, sambil di waktu Indonesia Barat ini sedang azan, kita break sebentar. Maksimal 5 menit kita akan break dulu. Baik. Ya.
Baik, Kak Fanfan, sudah siap? Halo, selamat sore Kak Fanfan. Oke Kak Ya, Hari. ya. Nah, bisa kita mulai ya Kak Hari ya. Oke, baik Kak Hari. Kembali ke awal nih tadi. Kak Hari kan menggagas komunitas Planet Science nih. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya ketika Kak Hari menggagas komunitas ini? Bisa cerita dulu Kak Hari. Ya, terima kasih Kak Fanfan. Selamat sore Ayah Bunda semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang menyenangkan ya. Meskipun ini situasi COVID-19 kelihatannya memang sedang seru-serunya kan gitu ya di Bandung kan gitu ya. Jadi memang komunitas Planet Science ini didirikan oleh beberapa teman, jadi alumni perguruan tinggi ya. Ada beberapa dari ITB, dari UNPAD, dari UPI, yang mereka itu concern dengan masalah pendidikan sains di Indonesia nih, Kak Fanfan. Planet Science ini didirikan kira-kira tanggal 1 Agustus 2005 ya. Jadi kira-kira hampir sudah 15 tahun lah kita mencoba menggeluti bidang pendidikan sains ini, dan tujuannya memang bagaimana kita membantu para orang tua ya, para orang tua untuk menumbuhkan jiwa sains, kecintaan pada sains itu buat anak-anak. Karena kita tahu bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa pendidikan sains di Indonesia itu semacam sastra sains gitu ya. Jadi ibaratnya pendidikan sains tapi lebih banyak ceritanya daripada eksperimennya kan gitu. Nah, itu kadang-kadang mengakibatkan anak-anak tidak mencintai sains karena dia tidak terlibat dalam aktivitas kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kami di dalam Planet Science ini mencoba untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat fun sehingga anak-anak belajar sains dia merasa itu bukan belajar tapi itu adalah bermain kan. Kira-kira gitu Kak Fanfan. Oke Kak Hari, setelah ini 15 tahun, wah lama sekali Kak Hari, artinya terlibat banyak volunteer yang terlibat. Itu gimana membentuk membentuk timnya agar tetap solid dan sama-sama punya minat yang sama gitu Kak Hari? Ya, pertama tentu ini memang yang pertama tentu tergantung pada para pendirinya ya. Karena bagaimana juga memang motornya di para pendirinya kan gitu. Nah, kebetulan memang teman-teman para pendiri ini memang mereka memiliki passion ya, memiliki semangat untuk berkontribusi lah buat anak-anak kan gitu kan. Harapan kita ingin meninggalkan legasi kepada anak kita pada masa depan sehingga nanti mereka akan menjadi ilmuwan-ilmuwan hebat untuk Indonesia kan gitu. Makanya dengan segala pengorbanan, dengan segala perjuangan kita lakukan semuanya kan gitu ya. Kemudian yang kedua juga tentu ini keterlibatan sekolah dan orang tua ya, karena bagaimanapun juga memang sekolah dan orang tua ini salah satu stakeholder yang paling penting di dalam pendidikan sains buat anak-anak. Kira-kira gitu, Kak Fanfan. Oke, ini kan selama kurang lebih 15 tahun ya Kak Hari, berarti Planet Science ini berdiri. Nah, menurut Kak Hari sebenarnya anak-anak Indonesia pada umumnya ini gimana sih Kak Hari, tertarik atau sebenarnya tertarik sih tapi atau menurut Kak Hari bagaimana nih kondisi pada umumnya anak-anak Indonesia terhadap tema-tema sains dan teknologi ini? Sebetulnya memang proses ya, kan gitu, berproses kan. Pada saat kita mendirikan Planet Science itu memang tidak banyak ya keluarga-keluarga muda di Indonesia itu yang mereka menganggap sains itu sebagai sesuatu yang penting kan gitu kan gitu. Mereka menganggap bahwa belajar yang penting itu ya belajar hanya matematika, misalkan gitu, bahasa Inggris kan gitu. Tapi memang pada saat itu sains itu belum menjadi perhatian gitu. Sehingga pada saat kita tuh datang ke sekolah menawarkan kegiatan sains, mereka bilang, oh kita juga udah bisa nih kan gitu kan gitu. Karena pelajaran sains kan sudah ada modul-modulnya, ada manualnya kan gitu kan gitu. Itu yang kira-kira mereka sampaikan. Tetapi alhamdulillah perkembangan kesejahteraan keluarga Indonesia, keluarga muda, kemudian juga adanya tadi ya mungkin tayangan-tayangan dari TV, dari internet, bagaimana perkembangan sains itu membuat para orang tua tuh mulai makin terbuka bahwa betapa perkembangan sains ini nanti kan sangat berpengaruh pada masa depan anak kita. Makanya mereka mulai melihat bahwa sains ini merupakan satu yang cukup penting dan memang sangat penting buat anak-anak. Kira-kira gitu. Biasanya kendalanya apa sih yang Kak Hari temui? Mungkin diskusi dengan orang tuanya gitu. Ini anak saya suka sih tapi kok pelajaran di sekolahnya keteteran nih matematika sama IPA-nya. Apa Kak yang Kak Hari temui dari diskusi dengan orang tua ini? Ya, sebetulnya sih pada prinsipnya kalau saya pelajarin selama 15 tahun yang melihat anak-anak kita yang gitu, sebetulnya sains itu memang semua anak tuh suka.
Karena pada prinsipnya sains itu selalu memberikan kesempatan anak untuk menumbuhkan rasa ingin tahu kan gitu. Ya kan gitu, merasa ingin tahu terhadap lingkungan, rasa ingin tahu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi kan gitu. Apalagi kalau itu dikemas dengan cara bermain, kira-kira begitu kan. Nah, problemnya kan gitu. Salah satunya pada waktu itu karena banyak guru-guru itu yang menyampaikan pelajaran sains tidak dengan cara yang menarik kan gitu ya. Itu problemnya kan gitu. Sehingga akhirnya kecintaan anak-anak menjadi tidak muncul kan gitu ya terhadap sains itu kan gitu. Ibaratnya kalau ayah bunda misalnya mengajak anak-anak itu menceritakan tentang bagaimana tentang nasi goreng yang enak kan gitu. Itu adalah harusnya anak-anak itu dilibatkan membuat nasi gorengnya kan gitu ya. Diajak mereka untuk menyiapkan bahan-bahannya, kemudian ikut mengaduk dan sebagainya. Tapi kalau yang sering dilakukan apa? Ya mereka cerita aja, oh nasi goreng itu bahannya dari telur, ada nasi, ada ini, nanti dicampur kan gitu. Kemudian juga nanti baru diaduk-aduk kan gitu. Jadi beda ya chemistry-nya kalau anak-anak terlibat dan anak-anak hanya sedang mendengar. Nah disinilah saya melihat kenapa di Indonesia kemudian kecintaan anak pada sains itu tidak muncul demikian besar karena tadi pendidikan sains di sekolah itu tidak menimbulkan rasa ingin tahu yang luar biasa anak-anak terhadap sains itu sendiri. Jadi ada berbagai faktor nih Kak Hari, berarti ada faktor orang tuanya, ada faktor guru mungkin ya. Ya, betul. Ini sebagai apa namanya, kan pasti berproses ya, semua itu berproses. Nah, yang sekarang terjadi ini bagaimana nih Kak Hari? Maksudnya kontribusi Planet Science untuk mengedukasi orang tua, berbagi kepada guru. Nah, itu apa yang selama ini Kak Hari jalankan? Ya, jadi di Planet Science ada banyak sekali kegiatan yang kita lakukan ya. Misalnya dengan guru kita mengadakan workshop-workshop ke guru tentang mengenai pembelajaran sains, pendidikan sains, kemudian juga kepada orang tua kan gitu. Nah, sebenarnya menurut saya salah satu key factor itu orang tua ya, kan gitu. Karena prinsipnya kan kalau sekolah itu kan melengkapin, betul kan gitu. Tapi sebetulnya fungsi orang tua lah yang sebetulnya dia akan mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi anak hebat atau tidak, terutama memang pada masa pendidikan awal ya, pada masa usia-usia playgroup, kemudian TK, SD kan gitu. Inilah sebetulnya kritikalnya kan gitu, di mana memang orang tua akan bisa menumbuhkan tadi karakter-karakter ilmuwan itu pada masa itu atau tidak, disitulah. Seperti kita ketahui kadang-kadang kita lihat anak-anak itu banyak sekali ya kalau menanyakan ke mamanya, ke ayah bundanya kan, kenapa sih mah angin itu kalau malam lebih kenceng daripada siang? Kenapa misalnya telur kalau direbus menjadi padat? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang buat orang tua. Kalau misalnya dia tidak sabar, itu kan kadang orang tuanya merasa terganggu kan gitu. Padahal sebetulnya inilah sebetulnya cikal bakal rasa ingin tahu yang itu akan memandu anak-anak kita menjadi anak hebat masa depan kan. Nah disinilah peran orang tua. Kemudian yang kedua tentu bagaimana orang tua memfasilitasi ya dengan tadi seperti misalnya menyediakan buku-buku yang bermutu, buku-buku ilmu pengetahuan, kemudian juga mungkin ketika sore mengajak anak-anak membaca buku. Nah inilah sebetulnya kontribusi orang tua yang sangat besar kan gitu. Nah baru nanti kemudian sekolah akan mendukung ibaratnya anak-anak yang punya talent-talent tadi untuk berkembang lebih hebat. Kira-kira gitu Kak Van. Oke, keren sekali Kak Hari. Nah, ini berarti ayah bunda yang ada hadir di sini. Ini kalau ada pertanyaan atau sekadar berbagi cerita, silahkan manfaatkan kolom chat. Nanti untuk tanya jawab bisa raise, nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Nah, berarti Kak Hari ini kan guru juga, orang tua juga di rumah gitu kan. Ya. Artinya dia harus apa namanya mengupgrade kemampuannya sehingga bisa menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan putra-putrinya itu tadi ya Kak Hari ya. Betul. Ya. Ya. Nah, rata-rata nih kalau kita berbicara di masyarakat perkotaan gitu pada umumnya ketika Kak Hari bertemu dengan para orang tua gitu untuk mengupdate diri dengan isu-isu perkembangan teknologi mungkin atau berupaya untuk mencari referensi bacaan itu bagaimana Kak Hari pada umumnya nih atau kendala-kendalanya apa biasanya para orang tua itu tidak bisa? Ya, jadi sebetulnya menurut saya salah satu yang paling penting dilakukan orang tua adalah memang tadi satu, dia memang harus mencari komunitas-komunitas sains ya, karena dengan komunitas-komunitas itulah akan terupdate ya kegiatan-kegiatan yang menarik buat anak-anak.
kegiatan pada saat liburan itu seperti apa, kemudian juga event-event apa yang dilakukan. Seperti misalnya Planet Science dulu pernah mengadakan acara yang namanya itu Astro Camp kan gitu, di mana pada saat itu gerhana bulan pada pukul kira-kira jam 2 malam, 3 malam, kemudian anak-anak kita ajak menginap itu di pelataran Masjid Salaman ITB, kemudian disitulah anak-anak kemudian kita ajak kepada orang tua bagaimana mereka memasang tenda sendiri, kemudian mereka menginap dengan ayah bundanya di situ. Kemudian yang ketiga nanti pada malam hari setelah Isya itu ada acara Meet the Scientist ya bersama Profesor Mujir Harto. Kemudian nanti setelah tidur mereka dibangunkan jam 2. Nah, pengalaman-pengalaman semacam ini nggak akan diperoleh kalau misalnya mereka tidak memiliki komunitas-komunitas sains yang kuat kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pengalaman saya sendiri juga menunjukkan memang pengorbanan orang tua itu memang ini ya salah satu fondasinya kan gitu. Kalau kita pengen menjadi orang tua dengan anak-anak yang hebat, memang kita sendiri memang harus berani berkorban ya dalam pengertian meluangkan untuk waktunya, meluangkan biaya, kemudian juga meluangkan katakanlah keterampilannya untuk mengajak anak ke kebun, bermain, keluar kota untuk melihat tempat-tempat sains. Itu memang disitulah yang menurut saya memang pendukung yang utama. Kira-kira gitu ya, Van. Oke, karena pada intinya anak-anak sih pasti tertarik ya kalau memang lingkungannya, komunitasnya tepat, gitu pasti mereka tertarik kalau diajak ke aktivitas yang terkait dengan sains, lingkungan sekitar gitu ya mungkin Kak Hari ya. Betul. Oke, ini saya sambil karena sudah ada yang bertanya sambil saya bacakan chat aja ya Kak Hari ya, mungkin bisa langsung dijawab. Ini dari Bunda Novika. Gimana caranya memantik anak suka sains kalau orang tua nggak pinter eksperimen sains? Nah, tadi kan Kak Hari menyebut tentang eksperimen. Ya. Terima kasih Bu Danovi ya. Jadi sebetulnya sih kalau pengalaman kami memang pertama tadi memang tidak harus orang tua tuh suka eksperimen ya. Artinya dalam pengertian yang penting orang tua menunjukkan minat kepada sains kan gitu ya. Seperti misalnya katakanlah Bunda di belakang rumah atau depan rumah ada kebun misalkan gitu. Di situ misalnya ada tanaman-tanaman bunga kan gitu. Nah, itu bisa menjadi wahana buat anak eksplorasi sains gitu ya. Bagaimana Allah tuh menciptakan bunga tuh ternyata berwarna-warni, kemudian juga baunya berbeda-beda. Kemudian bagaimana kalau ada kumbang datang, ada kupu-kupu. Nah, itu adalah sesuatu yang aktivitas yang bersifat sains. Walaupun mungkin orang tua tidak paham ya, ibaratnya secara sains kan gitu. Kalau bisa memahami lebih bagus. Kalau tidak, yang penting minat. Minat tadi ditumbuhkan dengan cara orang tua beri contoh. Itu yang pertama. Yang kedua tentu memang membaca buku ya, karena bagaimana juga kan kombinasi antara experience, mengalami experience di dalam kehidupan sehari terhadap sains. Yang kedua tentu membaca buku. Bagaimana orang tua mengajarkan kepada anak budaya untuk membaca buku, setiap sore sebelum tidur membaca buku, menceritakan, mengajarkan mereka membaca. Ini menurut saya kita memberikan kepada mereka tools ya, alat-alat untuk mereka tuh nanti bisa eksplorasi sendiri. Saya dulu pernah mengalami juga misalnya pada saat kecil anak-anak saya kebetulan memang umur 3 tahun sudah pada bisa baca ya kan gitu kan. Saya juga kebayang sih karena terlalu sering bertanya, kadang-kadang orang tua kan ribet juga ya, kayaknya repot juga nih. Tapi kemudian pada saat anak sudah bisa membaca, dia kemudian dengan lahap akan membaca buku sendiri kan gitu. Karena bahkan kita mengajarkan tools untuk membaca. Nah, disinilah menurut saya orang tua memang idealnya itu orang tua juga menyukai sains. Tapi prinsipnya kalau ternyata orang tua tidak punya waktu dan sebagainya, luangkan waktu, tunjukkan kepada mereka bahwa kita tuh berminat untuk mempelajari sesuatu. Itu nanti yang akan menjadi pateladan buat anak-anak kan gitu, bahwa di lingkungan kita, di kebun atau mungkin di halaman banyak yang bisa dipelajarin yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tidak harus ilmu pengetahuan yang canggih-canggih, tapi rasa ingin tahu itulah yang harusnya kita pelihara dari sejak kecil gitu ya. Gitu Kak Van. Begitu Ibu Novi. Wah, oke. Semoga terjawab ya Bunda Novika. Ini ada pertanyaan satu lagi nih. Dari Bunda Anik Muhantini. Pak Hari, kalau di Planet Science ada kegiatan eksperimen buat balita. Wah, nih balitanya udah nggak sabar pengen belajar. Gimana Kak Hari? Untuk balita apa kegiatan? Ya, sebetulnya kita banyak ya permainan untuk dari mulai balita ya, dari mulai playgroup, kemudian anak-anak TK, kemudian sampai nanti SMP ada kan gitu kan, karena banyak materi-materi itu eksperimen sains itu sederhana,
memang kuncinya memang nanti memang ada pendampingan dari orang tua. Itu yang paling penting ya, kan gitu. Bagaimana orang tua mendampingin pada saat merakit sesuatu, membuat eksperimen sains yang sederhana. Kita ada beberapa percobaan memang untuk anak-anak balita kan gitu. Nah, harapan kita dengan bermain sains antara ayah dan bunda, ayah dan anak-anak itu nanti timbul bonding ya di antara mereka, timbul kecintaan kepada sains di dalam keluarga itu. Nah, ini yang menurut saya akan menjadi modal besar ya buat anak-anak sehingga nanti pada saat SD, SMP, dia kecintaan sains itu akan tetap terjaga gitu ya. Oke, Kak Hari, ini soalnya nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih kelihatannya dari Bunda Chandra Tinarso. Mau tanya di usia berapa anak sudah mulai mengerti jika bahas sains? Nah, tadi sempat disinggung sedikit. Usia berapa tuh Kak Hari? Berarti dari usia. Ya, biasanya sih kalau pengalaman kami ya kan gitu. Yang pertama memang pada usia-usia di mana anak-anak itu bisa terlibat di dalam aktivitas bersama orang tua ya. Mungkin usia-usia 3 tahun, 4 tahun itu sudah mulai kita libatkan. Memang pada usia-usia katakanlah masih 2 tahun mungkin kan bentuknya masih berupa cerita-cerita ya. Ibaratnya cerita-cerita tentang ilmu pengetahuan, tentang misalnya tentang binatang yang menarik buat mereka, tentang dinosaurus. Tapi nanti pada saat kelas usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah mulai kita ajak dengan aktivitas bersama. Seperti misalnya tadi, misalnya membuat merangkai bunga, kemudian juga mungkin membuat tentang cetakan dinosaurus, kemudian mewarnai kan itu. Nanti prinsipnya aktivitas-aktivitas yang itu akan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka kan itu. Itu bisa dimulai sejak awal. Sehingga nanti harapan kita pada saat anak-anak itu sudah mulai SD kelas 1, kelas 2 kan gitu. Itu kecintaan itu akan tetap tumbuh. Saya ingat sekali ya pada saat dulu saya mengajarkan anak-anak pada saat dia sudah bisa membaca, kemudian kita belikan buku-buku ilmu pengetahuan seperti dinosaurus kan gitu. Itu dia ada rasa bangga dan senang gitu. Sudah waktu kemana-mana tuh selalu dibawa tuh buku dinosaurus itu ke teman-temannya, ke tetangganya. Dia cerita nih ini ada dinosaurusnya, ada Brachiosaurus, ada Stegosaurus. Nah, jadi anak-anak akan merasa senang dan bangga untuk cerita ke teman-temannya. Nah, kebanggaan semacam ini yang nanti akan menumbuhkan kebahagiaan buat anak-anak. Kira-kira gitu. Kak Fanfan dan Bu Chandra. Oke, tadi Bu Chandra semoga terjawab ya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Mandira Siti. Untuk bergabung dengan Planet Science, ya mungkin nanti ada informasinya Planet Science di gimana Kak Hari untuk bergabung dengan Planet Science nih katanya tertarik. Ya, itu kan Informasinya ya. ada IG-nya juga ya, Ada Instagramnya. ada webnya, ada Sobat Science, ya, nanti tinggal bisa dicek di situ. Kemudian juga IG-nya ada IG Planet Science, ada juga gitu. Nanti dari situ bisa dilihat ya program kita hampir setiap hari ada Club Science, ada kelas Science Weekend juga ada gitu ya. Oke, silakan Bunda mengunjungi Instagramnya Planet Science nanti ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bunda Achiro Okada. Kak Hari, selain eksperimen tentu perlu sekali ditambah dengan membaca buku. Apakah ada buku-buku yang diacu anak-anak sehubungan dengan kegiatan eksperimen yang mereka ikuti? Jadi maksudnya referensi bukunya itu seperti apa sih yang Kak Hari rujuk buat siswa-siswa atau anggota Planet Science ini? Barangkali begitu ya? Ya. Ya, terutama untuk buku-buku biasanya kita memang sering mencari juga di Gramedia ya. Di Gramedia kita lihat banyak sekali sekarang ini buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan percobaan sains, yang berhubungan dengan udara, berhubungan dengan air, berhubungan dengan peralatan-peralatan sains yang lain kan gitu. Itu saya lihat sudah banyak sekali sekarang kan gitu. Kemudian juga dari buku-buku luar negeri banyak sekali juga. Sekarang ini kan udah gampang sekali ya, relatif juga bisa menggunakan bukunya atau bisa menggunakan dengan e-booknya kan gitu. Itu yang selama ini kita inikan gitu ya. Dan Planet Science sendiri sebenarnya juga ada beberapa buku ya yang berhubungan dengan sains. Mungkin nanti kemarin kita bisa share untuk soft copy-nya ya, sehingga ibaratnya ibu-ibu bisa dari situ bisa mengajarkan anak-anak kegiatan sains yang sederhana di rumah begitu ya. Oke, baik, semoga terjawab tadi ya pertanyaannya. Terus ada pertanyaan sejenis untuk bergabung dan tertarik ke komunitasnya Planet Science, silahkan tadi kunjungi Instagramnya Planet Science, bisa melihat aktivitasnya di sana. Pak Chandra tadi mohon maaf kok saya manggilnya Bunda Chandra. Sekarang dari Bunda Popiani. Ini tadi mungkin
apa namanya, pertanyaannya kurang lebih sama. Kegiatan sederhana apa yang cocok mengenalkan balita pada sains, terutama pada masa pandemi ini yang dilakukannya di rumah? Ya, 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 ya. Ya, sebetulnya kan kalau berhubungan dengan sains, kita bisa mulai dari kegiatan sederhana ya. Misalnya kalau buat anak-anak, katakanlah misalnya kita bisa membandingkan antara daun kan gitu kan. Daun sendiri kan itu kan bermacam-macam kan gitu. Ada bunga kan gitu. Itu juga bisa dijadikan pembelajaran sains di awal ya. Bagaimana kita membedakan warna, mengenalkan warna, ada warna hijau, warna kuning, warna biru. Itu kan tentu pembelajaran juga. Kemudian yang kedua bagaimana teksturnya, kemudian bagaimana baunya kan gitu. Nah, itu kegiatan-kegiatan sederhana semacam itu merupakan awal ya, cikal bakal daripada kecintaan anak pada sains. Menurut saya memang pengertian sains ini tidak harus selalu berupa eksperimen ya. Pengalaman kita selalu sebetulnya dimanapun kita berada itu banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk sains. Misalnya katakanlah kita di kebun, kata di kebun jagung. Nah di situ kita bisa melihat anak-anak kita bagaimana buah jagung, kemudian ada ibaratnya ada biji jagungnya, ada bonggolnya, ada fungsi dari penutup jagungnya. Nah, hal-hal semacam itu yang nanti membuat anak timbul rasa ingin tahu yang makin kuat gitu ya. Oke, baik, Bunda Popiani semoga menjawab ya tadi pertanyaannya, karena ini ada beberapa pertanyaan sejenis. Jadi, dan misalnya dari Bunda Akila ada pertanyaan, bulan terbuat dari apa? Kalau aku ke bulan kedinginan nggak? Pertanyaan tersebut apakah termasuk minat anak pada sains ya? Tentunya itu ya Kak Hari yang diharapkan ya. Nah, cuma tinggal bagaimana orang tuanya menjawabnya nih gitu. Oke. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita akan tunda dulu, akan kita bacakan setelah segmen ini. Kak Hari, kita akan ngobrol dulu bersama adik Kelandra dan adik Ayla nih. Ini peserta kompetisinya Olimpiadenya Planet Science nih. Ya, Olimpiade Planet Science kan tuh. Oke. Kak Hari bisa cerita dikit nggak sebelum saya ke adik Kelandra dan adik Ayla? Kompetisi atau Olimpiade Sains ini apa sih Kak Hari, bisa dijelaskan sedikit, dan misinya apa sebenarnya dari sini? Baik, terima kasih Kak Van ya. Jadi sebetulnya kami di Planet Science ini melihat bahwa sekarang ini banyak sekali anak-anak yang ibaratnya sudah mulai tumbuh tuh kecintaan pada sains, suka melakukan eksperimen-eksperimen, suka melakukan perjalanan-perjalanan, suka melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, saya merasa bahwa memang kita memerlukan suatu media ya, di mana untuk anak-anak yang berbakat semacam ini, mempunyai kecerdasan dalam bidang natural, dalam bidang sains, logik ini, dia ada fasilitas tempat dia itu ibaratnya mendapatkan pengalaman bagaimana mereka berkompetisi. Karena menurut saya memang kita tahu memang pada masa depan kan kompetisi ini makin tidak mudah ya, kompetisi di antara anak-anak kan kompetisi global kan gitu. Nah, kita sejak kecil melatih anak-anak untuk membangun rasa ingin tahu, melatih untuk berkompetisi, melatih untuk kerja keras dan pengertian untuk ketekunan dan sebagainya kan gitu. Nah, kita perlu adanya satu media. Nah, medianya menurut kami salah satunya adalah dalam bentuk Olimpiade Eksperimen Science. Sengaja memang kita kombinasikan memang di dalam Olimpiade ini memang tidak hanya pengetahuan teori, tetapi memang eksperimen sains itu menjadi sangat penting sekali kan gitu ya. Itu kira-kira yang kita lakukan gitu. Harapan kita tentu dengan mengikuti kegiatan semacam itu kan anak-anak tumbuh percaya diri kan gitu ya. Percaya diri bahwa dia mampu, percaya diri bahwa kesuksesan bisa diraih, percaya diri bahwa ketekunan itu akan membawa keberhasilan. Nah, karakter-karakter itu yang kita harapkan nanti muncul dari aktivitas kegiatan Olimpiade Planet Science. Kemudian yang kedua tentu dengan adanya Olimpiade Planet Science ini kita berharap menjadi wahana ya buat anak-anak Indonesia bisa muncul menjadi ilmuwan hebat pada masa depan. Kira-kira gitu, Kak Van. Kelihatannya menarik sekali kegiatannya Kak Hari. Jadi anak-anak berkumpul, punya antusiasme yang sama, didampingi orang tuanya gitu ya, melakukan kegiatan sama-sama. Nah ini salah duanya di antaranya kita undang sore ini untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Ini adik Kelandra dulu ya mungkin ya. Adik Kelandra silahkan buka mic-nya. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan adik Kelandra yang didampingi oleh bundanya. Ya, selamat sore ya Kelandra. Senang nih. Sore Kak. Ya. Oke. Ini adik Kelandra juga ikut ini ya Olimpiade Sainsnya Planet Science ya Kelandra ya. Iya.
Wah, ini masih final sekarang tuh babak final atau apa? Ya, rencananya babak Final final. nanti tanggal 3. Tanggal 3 Juli ya. tanggal 3. Jadi Kellandra ini salah satu finalis dari Olimpiade Planet Science. Keren sekali. Ini saya mau nanya ke Kellandra nih. Kalau di sekolah Kellandra pelajaran yang paling disuka apa sebenarnya? IPA aja? Kalau di sekolah pelajaran sains sih, cuman di sekolah itu pelajaran sainsnya masih bercampur sama tematik. Jadi masih ada matematikanya. Jadi sainsnya masih sedikit, jadi masih nyambung sama pelajaran yang lain. Oh, oke. Jadi kalau begitu ikut kegiatan-kegiatan sains yang lain ini seneng ya berarti ya, melengkapi ya. Jadi karena sainsnya karena di sekolah dikit, jadi enggak ikutan sih. Ikutan Planet Science. Oh, oke. Kegiatannya apa lagi? Kalau pelajaran sainsnya enggak dikit juga masih ikutan Planet Science. Nah, oke. Kegiatannya selain sekolah apa lagi, Kellandra? Selain sekolah ada les. Oh, yang hubungannya sama sains ikut apa lagi? Planet Science. Terus ikut apa lagi tuh? Ada les, kalau nggak salah namanya Einstein Science Project, Kak. Oh, belajar apa di sana kok namanya keren sekali? Bikin kit itu udah disiapin, cuman udah lupa lagi kitnya kayak gimana. Iya. Wah, keren sekali. Sama selain Einstein Science Project ini bukan les, cuman kayak lembaga gitu. Angga juga belajar quark. Itu kayak dikasih komik, Kak. Belajar nanti Olimpiade juga. Oke, wah banyak sekali kegiatannya nih. Nggak capek ya habis sekolah terus les ya. Oke. Ini aku juga suka pelajaran TK. TK itu teknologi dan informasi komputer. Wah, sama coding. Sama coding. Udah jago bikin ini dong, bikin game kayaknya nih. Enggak, belum. Ya, udah. Wah, keren. Kalau nggak salah 118 game aja. Wah. Iya. Wah, ini saya malah lebih pengen nanya ke bundanya nih biar bisa berbagi bersama bunda-bunda yang ada di sini. Bunda Kellandra, ini kan Kellandra nih minat sama sains, sekolahnya juga aktif ya, kegiatan ekstrakurikulernya juga. Gimana awalnya Bunda bisa bikin Kellandra tertarik atau antusias seperti ini gitu? Terima kasih Pak Fanfan dan Kak Hari dan juga ayah bunda semua atas kesempatannya. Ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, lebih ke curhat mungkin ya. Iya, kita sharing aja, saling berbagi gitu Bun sama bunda-bunda yang ada di sini pengalamannya. Jadi saya percaya bahwa secara alami anak-anak itu terlahir dan menyukai ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sains. Tapi sains itu kan luas sekali ya, jadi segmennya luas sekali. Nah, untuk bisa mengamati segmen apa sih, bagian sains mana yang sebetulnya disukai oleh anak kita, dan mungkin juga berbeda dengan yang disukai oleh anak-anak yang lain. Nah, saya pikir perlu kejelian khusus untuk bisa mengamati hal tersebut. Nah, salah satu yang saya lakukan sebetulnya lebih ke mengalir aja ya, membersamai anak main, lalu mengamati sebetulnya dia sukanya apa sih, apakah itu diarahkan pada awalnya tidak sengaja sebetulnya. Ketika Kellandra masih usia 3 atau 4 tahun lah, dia big fans-nya dari Thomas and Friends sebetulnya. Jadi dia punya koleksi hampir 100-an Thomas and Friends itu, tapi juga buku-bukunya dan CD-CD-nya dia suka banget. Tapi saya amati ternyata bukan hanya cerita yang dia sukai, dia curious terhadap bagaimana cara kerja
mesin-mesin kereta api tersebut. Dia memisahkan kereta api ini loh bun, kereta api diesel, ini loh bun, kereta api batu bara, ini yang tenaga uap. Kemudian Calanda juga tulis bagaimana piston itu pun gini, meskipun dengan bahasanya anak-anak yang belum tentu benar sebetulnya secara teori sains gitu ya. Tapi saya melihat kok beda ya, yang dia fokuskan bukan ke ceritanya, tapi lebih ke sisi-sisi sainsnya gitu. Oh, pada awalnya, mungkin itu mah cuma celotehan anak kecil aja. Saya awalnya tidak terlalu tidak terlalu concern bahwa itu adalah bibit-bibit sains gitu. Tapi kemudian saya melihat ketika dia beralih ke hobi yang lain, konsistensi terhadap kesukaannya terhadap sains itu tetap kuat. Contohnya ketika Calandra berganti hobi jadi sukanya sama Ultraman, yang dia ceritain bukan tentang cerita Ultraman-nya saja, tapi dia lebih bercerita, Bun, Suburaya Company itu adalah company besar yang memproduksi Ultraman. Nah, si Ultraman itu punya kekuatan karena dia punya fusi power dari sini. Dia ceritanya jadi yang, menurut saya kok itu ya yang dia ingin angkat, ingin dia ceritakan. Lalu sekarang hobinya yang baru adalah hobi Minecraft sebetulnya gitu. Tapi lagi-lagi yang Anda ceritakan, kenapa Anda sukanya Minecraft? Dia bercerita bagaimana teknik mining gitu ya, teknik pertambangan itu dilakukan. Terus bagaimana dia punya ketertarikan lebih terhadap batuan-batuan alam semacam diamond, granit, kemudian ada lagi diorit, kemudian andesite, kemudian obsidian. Jadi jenis-jenis batuan yang kok bukan ke gamenya sih yang diceritakan gitu, tapi ada sisi-sisi sainsnya yang dia lebih suka gitu. Saya pikir itu memang mungkin ketertarikan dia ke sains, konsistensinya di situ. Karena itulah saya mencoba untuk mencari bantuan, karena saya pun sebetulnya masih sangat awam terhadap sains. Tadi ada yang bertanya gimana caranya kalau orang tuanya tidak terlalu paham dengan sains atau tidak punya cukup waktu untuk mendampingi anaknya menjelaskan tentang sains. Saya pikir kita manusia biasa juga punya banyak keterbatasan. Karena itulah kita butuh partner, kita butuh komunitas yang saling menguatkan. Nah, Planet Science ini alhamdulillah sudah menjadi partner Calandra, sudah menjadi partner saya sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, dari mulai Calandra kelas PKB. Alhamdulillah semoga akan terus selalu berdampingan ya Kak Hari. Terima kasih Bunda. Ya. Begitu kayaknya Kak Farba. Iya. Tapi mungkin ini akan berbeda ya pastinya dengan minat anak-anak yang lainnya. Nah, inilah saya pikir orang tua yang anak saya sukanya ngegambar misalkan. Coba Bunda amati, kira-kira yang biasa digambarnya itu apa? Misalkan, karena kecenderungan anak ada yang aku suka ngegambarnya lebih ke banyak daunnya misalkan, atau gambar abstrak kok kalau dilihat-lihat kok kayak amuba ya gitu. Mungkin ada seperti itu, atau mungkin ada anak yang suka cerita terus gitu, ngobrol terus. Dengarlah kosakata anak tersebut, saring, kemudian ada berapa banyak persentase kosakata tentang yang berhubungan dengan sains dengan kosakata yang tidak berhubungan dengan sains. Saya pikir, nah lewat kesukaan anak itulah kita masuk ke situ gitu. Jadi ketika Calandra contohnya tidak terlalu suka gambar gitu. Jadi ketika saya mengajak Calandra untuk bercerita tentang sains lewat sisi gambarnya, dia agak kurang nyambung sebetulnya. Gitu. Jadi harus disesuaikan juga dengan minat anak yang lainnya. Wah, keren sekali Calandra. Jadi sudah bisa menemukan angle sains di setiap hal yang dia temui ya, berarti Bun ya, apapun yang diminatinya pasti menemukan angle itu yang dia minati di topik sains dan teknologi ya.
terutama sains dan teknologinya. Untuk sains angle yang lainnya mungkin Kalandra belum terlalu kelihatan. Iya, betul, sudah menemukan. Wah, Kelandra kapan-kapan juga nonton Ultraman tapi nggak nyampe tuh yang fusi nuklirnya nggak ini. Kayak keren banget Kelandra berarti ya. Oke, kita ngobrol dulu sebentar ya, Bunda. Saya menyapa dulu adik Ayla ya. Nanti kita ngobrol sedikit. Adik Ayla, silahkan dibuka mic-nya, menyapa ayah Bunda yang ada di sini dan teman-teman. Oke, Bundanya juga. Hai. Oke. Halo Ayla. Waalaikumsalam Ayla dan Mama Wabarakatuh, Ayla. Iya, terima kasih sudah bergabung di sini ya, Ayla ya. Ayla ini juga peserta Olimpiade Sainsnya Planet Science ya, Ayla ya. Iya, Sekarang masih ikut nih final penyisihan. masih. Oh iya, wah berarti bersaing sama Kelandra nih di babak final. Wah, ini dua finalis Olimpiade Sains nih, keren-keren tamu kita sore ini, alhamdulillah ya Bunda semua. Nah, Ayla sendiri kalau Kelandra tadi kan di sekolah sukanya pelajaran sains tapi kurang, makanya ada aktivitasnya yang lain gitu di ekstrakurikuler. Nah, Ayla sendiri di sekolah yang paling disuka apa sebenarnya pelajarannya? IPA sama SBDP. SBDP singkatannya apa, Bun? Zaman saya belum ada. Seni budaya. Oh, seni budaya. Karya. Oh, oke. Iya, seni budaya. Oh, jadi suka juga itu ya, seni budaya juga ya? Ya. Oke. Ayla, kenapa kok ikut kegiatan seperti Planet Science ini? Ada apa ekstrakurikuler yang kaitannya dengan sains itu kenapa? Awalnya dari mana sih? Awalnya disuruh mama, lama-kelamaan aku jadi suka sama sains. Ya. Oh, asalnya disuruh mama dulu. Cemberut nggak waktu disuruh nih? Enggak. Oh iya. Tapi ya sekarang jadi seneng ya, jadi suka, malah jadi finalis. Oke. Yang paling disuka apa dari eksperimen sains yang selama ini diikuti? Kegiatan apanya yang disenangi? Hidrolik. Oh, hidrolik. Campnya ikutan gitu ya, apa aktivitas kegiatan ininya ya? Iya. Oke, Ayla nih kegiatan selain di sekolah apa lagi, Ayla? Sebelum pandemi aku suka ikut lomba model. Sama aku les nyanyi. Wah, betul-betul sains dengan seni seimbang nih Kak Hari. Oh, keren. Sama les gambar. Les gambar, iya. Ini otak kiri, otak kanan nih Kak Hari nih. Kayaknya kita menemukan talent yang hebat seperti Ayla nih. Ya. Oke. Jadi ikut lomba gambar, modeling gitu juga sering ya Ayla ya? Iya. Oke. Kita nanya ke bundanya Ayla nih. Bunda awalnya gimana sih menemukan minatnya Ayla kayaknya ke sains deh, atau ya kayaknya nyanyi juga suka deh, budaya juga atau seni juga ada minat deh gitu. Itu gimana Bunda? Kalau saya sih sederhana aja. Saya sapa dulu deh Kak Hari Utomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ayla. Ya, Kak Fan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih sebenarnya nggak gimana ya. Jadi sederhana aja. Sebenarnya sih awalnya saya masukin anak ke sains ini, saya ingin anak saya itu jadi anak yang multi talent gitu sebenarnya. Jadi anak saya itu sebenarnya saya saya kenalkan ke semua. Jadi saya kenalkan anak saya apakah anak
saya masukin nyanyi juga, saya masukin anak saya juga ke les gambar, saya masukin anak saya juga ke les modeling, semua aja saya ikutin gitu. Tapi saya pikir nggak hanya seni, anak ini harus pinter juga gitu loh. Makanya saya ikutin anak saya ke sains, karena saya pikir kalau sains itu adalah cikal ilmu gitu loh. Jadi kalau misalnya pinter sains itu mencakup semuanya, jadi bisa pinter ke semuanya gitu. Jadi memang ya alhamdulillah Ayla ini anak ketiga, dari mulai anak saya yang pertama semua juara kelas gitu. Jadi memang saya kenalkan ke sains dan iptek dari kecil. Jadi kayak saya kenalkan ke buku-buku, saya beliin dia buku-buku, saya cari apa sih anak saya nih kayaknya yang untuk berprestasi apa gitu. Saya dapat oh iya informasinya Planet Sense tuh ada lombanya nih, ada lomba olimpiadenya. Nah, saya ikutin gitu. Kalau saya sih maksudnya saya kenalkan anak saya di Planet Sense di sini, saya ingin anak saya jadi anak yang berprestasi sih sebenarnya gitu. Wah, ini jadi seperti Kak Hari sampaikan tadi nih harus ada pengorbanan dari ibunya untuk mendampingi gitu ya, Bun ya. Iya, ya kan pasti nganter-nganter nih bundanya nih pasti. Makanya kadang kalau lomba tuh berjam-jam dari pagi sampai sore. Jadi Wah, iya. alhamdulillah Ayla sudah sekitar 200 prestasi. Wah, 200 Alhamdulillah. prestasi. Pialanya berderet dong di rumah itu. Alhamdulillah juara kelas juga. Oh, oke. Tapi Bunda nih ada saran nggak? Ini kan tadi dari pertanyaan-pertanyaan di chat nih, gimana sih cara menumbuhkan minatnya? Gimana sih cara menemukannya? Ada tips atau pengalaman nggak dari Mama Ayla nih? Ketika awalnya menemukan nih Ayla kayaknya ke sini deh. Nah, gitu tuh. Bisa berbagi nggak? Cari-cari informasi sih sebenarnya. Saya cari informasi. Ya karena saya juga orangnya nggak mau dibilangin kudet. Saya juga memang suka Instagram, saya lihat-lihat medsos, apa sih gitu. Ada apa, misalnya ada sains, saya rajin-rajin cari informasi gitu. Jadi saya kenalkan anak saya, oh kayaknya nih ikutan sains di Planet Sains nih bagus nih, anak saya bisa berprestasi di sini. Saya ikutin gitu. Jadi saya kenalin dulu ke Ayla, makanya Ayla bilang tadi ikut sains karena disuruh mama, ya sebenarnya iya gitu, saya yang suruh awalnya, tapi dia jadi seneng gitu. Karena saya pikir, menyenangkan ya lihat ini, kan suka kan Nak, benar kan yang mama bilang kamu suka kan gitu. Saya pikir gini, kalau anak kecil itu biasanya kita sebagai orang tua yang harus mengenalkan. Sebenarnya anak-anak tuh kan bingung ya, sebenarnya dia bingung, saya tuh sebenarnya suka apa ya gitu. Jadi kita sebagai orang tua yang mengenalkan, Nak ini kamu bagus loh kalau ikutan sains, Nak kamu bagus loh kalau ikutan nyanyi gitu. Jadi, Nak ini bagus loh sains, Planet Sains kamu bisa berkembang loh, kamu bisa tahu segala hal, kamu bisa melakukan eksperimen, nanti pokoknya kamu bisa explore deh Nak gitu. Jadi bisa nanti bisa kayak Habibie atau apalah, jadi bisa jadi one step ahead lah dari orang gitu. Jadi maksudnya kalau ilmu sih saya pikir sebanyak-banyaknya ilmu deh. Jadi anaknya suka nggak suka, kalau saya mengenalkan nih Nak bagus gitu kan. Kadang-kadang anak itu sebenarnya masih cari-cari ya. Jadi makanya kita sebagai orang tua yang mengenalkan kepada anak gitu kalau menurut saya sebagai ibu. Oke, jadi lebih memperkenalkan semuanya nih karena Mama Ayla juga merasa nih pasti bermanfaat nih, pasti senang gitu ya mungkin ya. Ke depan bagus gitu. Jadi ikutin aja. Toh kalau misalnya kira-kira nanti anaknya nggak suka, untuk dia kan bagus juga bekal masa depan. Jadi nanti kemampuan daya pikir dia jadi eksplornya bagus, jadi berpikir runut, kritis, jadi bagus gitu ke anak saya dengan saya ikutin Planet Sense ini gitu. Oke, ini inspirasi juga nih buat para ayah bunda peserta acara sih, rajin cari informasi gitu seperti Mama Ayla tadi. Nggak kudet, nyari informasi. Jangan kudet kitanya. Apa yang kira-kira bakal bermanfaat untuk putra-putrinya ya. Ya. Oke. Tapi dari sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh Ayla ini kadang-kadang Bunda ngerasa nih kayaknya Ayla kecapean deh. Pernah gitu nggak Bun? Karena banyak kan yang kegiatannya gitu. Kalau saya tuh kalau ke anak, jadi saya nggak, wah tiap hari beliin mainan, nggak. Tiap hari saya kasih barang apa, nggak. Jadi saya selalu kalau mau beliin mainan tuh reward.
kamu ikutan sains ya nak, kamu ikut, kalau kamu sekarang bagus ikutan ini, nanti mama kasih kamu Barbie, gitu loh. Jadi, wah kamu ikutin ini yang bener ya, nanti mama beliin boneka. Atau kamu kalau bagus, nanti kita beli es krim atau apa. Jadi saya kasih reward kalau misalnya dia lagi males misalnya, dia lagi ngantuk misalnya, gitu kalau saya. Jadi saya kalau kasih sesuatu, kasih barang itu pasti karena ada sebab. Jadi saya nggak pernah dari mulai anak saya yang pertama, saya nggak limpah-limpahin mereka mainan, enggak. Jadi, "Nak, kalau kamu nanti bagus ini, mama beliin ini ya. Kalau kamu nanti bagus di sainsnya atau kamu nanti menang, nanti mama baru kasih ini ya." Gitu kalau saya. Wah, iya jadi ada teknik itu ya, ayah bunda semua audiens di sini boleh ditiru tuh tekniknya, ada rewardnya kalau berprestasi. Saya sih nggak sembarangan kasih mainan banyak-banyak. Iya 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 iya. Kita Tapi kalau biasain. Heeh. iya betul betul. Wah, Ayla nih pasti hadiahnya banyak banget nih kalau 200 prestasi tadi berarti 200 hadiah dong. Iya keren sekali Bun. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau berbagi cerita juga silahkan manfaatkan kolom chat. Ini menarik sekali yang disampaikan oleh Mama Ayla tadi, cari informasi lalu diajak ke aktivitas-aktivitas yang sekiranya akan bermanfaat buat putra-putrinya. Nah, di kolom chat nih banyak yang memuji ini juga nih, tadi Mama Kelandra juga ke Mama Ayla nih, keren, awesome. Wah, keren. Oke, kalau pertanyaan terakhir nih, kalau di rumah ada ini enggak membagi antara kegiatan yang kaitannya dengan kegiatan yang menggunakan smartphone atau komputer dengan membaca buku misalnya, itu membatasi nggak antara aktivitas digital dengan aktivitas yang non digital, misalnya baca buku atau apa? Oke, izin menanggapi oh iya boleh. Ya. Kalau untuk saya sendiri, untuk gadget ya, karena anak-anak kita terlahir mereka adalah digitally native gitu ya. Jadi mereka terlahir ketika teknologi informatika ini sudah ada gitu. Berbeda dengan kita gitu, yang kita lahir duluan baru kemudian gagap teknologi. Kalau anak-anak kita teknologinya sudah ada baru kemudian lahir. Jadi mereka adalah native-nya. Mau tidak mau, suka tidak suka kita cegah sebesar apapun, mereka akan tetap mengenalnya dari berbagai cara. Jadi saya pikir daripada mereka kebablasan terus ketemu mentor yang salah, jadi lebih baik diarahkan sejak awal gitu. Jadi literasi digitalnya diberikan, mereka tahu rambu-rambunya seperti apa. Kalau saya sendiri simpelnya Andra boleh main gadget itu sehari selama 1 jam. Itu bebas, dia boleh apa saja. Dalam arti kata bahwa akunnya kan tetap akun kita bisa tetap memantau situs apa saja yang dia ikuti, kemudian yang dia like, yang dia subscribe dan lain sebagainya, kemudian kita berikan pendampingan sekiranya memang agak-agak melenceng. Terus kemudian Calanda juga mengikuti komunitas-komunitas coding, dan di dalamnya juga kakak-kakak mentornya juga ikut mendampingi bagaimana memotivasi dan mengkantor sisi positif dan sisi negatifnya. Sementara kalau misalkan positifnya tentu saja kita tahu bahwa dunia gadget itu bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan yang besar sekali gitu. Tapi kalau misalkan perbandingannya dengan buku, tentu saja kami lebih memilih buku sebagai source utama. Karena bagaimanapun juga hoax masih bertebaran di mana-mana, kemudian source knowledge-nya juga belum tentu valid. Jadi untuk referensi ilmu pengetahuan utama, gadget itu dijadikan sebagai informasi dan sumber. Biasanya tidak digunakan, jadi pakainya lebih banyak ke laptop. Kalau laptop kan real ya, gitu. Jadi dia tetap punya
punya batas, punya pagar gitu, tetap di rumah, tetap di tempat yang terlihat gitu. Sementara smartphone itu dia bisa kemana saja dan mungkin di luar dari pengawasan gitu. Gitu saya kira. Oke, kalau Mama Ayla ada pembatasan nggak aktivitas digital dan non digital buat Ayla untuk berbagi sama audiens di sini? Gimana ya, sebenarnya kalau untuk smartphone dan laptop atau komputer, itu sebenarnya karena kita online, mau nggak mau memang jadi kita anak-anak tuh banyak buka PPT dari smartphone. Memang dibutuhkan, bukan berarti anak jadi memang sebenarnya smartphone jadi belajar memang dari smartphone gitu. Jadi karena PPT, pelajaran sekolah memang kita lihat dari smartphone atau dari komputer atau dari laptop. Cuman saya batasin juga jangan terlalu lama ya Nak, nanti matanya rusak gitu kalau saya. Jadi jangan lama-lama. Nah, ditambahkan kalau misalnya kamu mau apa ya boleh nonton TV setelah kamu lihat smartphone atau lanjutkan dengan baca buku yang kamu suka gitu. Jadi kalau saya sih smartphone ini sangat membantu karena Ayla tuh orangnya kritis banget. Kadang-kadang saya apa ya, pertanyaannya tuh menurut saya tuh kayaknya ini, "Udah deh Nak, kamu buka deh Google, Mbah Google. Mama kayaknya nih pertanyaannya kamu ini banget." Dia kritis banget. Jadi kalau misalnya ulangan cuma disuruh bagian bab apa yang dia tanya tuh sedetil kata-katanya itu kan kadang-kadang saya orang tua, aduh misalnya mama juga bingung nih, ya udah kamu lihat Mbah Google nanti kalau kamu ini apa yang mau tanyain sama mama, coba kamu baca dulu Mbah Google. Sebenarnya smartphone tuh menurut saya memang ada positifnya juga karena memang segala apa yang kita ingin ketahui itu ada di Google gitu. Jadi memang saya nggak apa-apa sih, jadi memang saya awasi dia lihat apa dari smartphone, tapi ya saya kira memang smartphone itu juga sangat membantu karena memang PPT, pelajaran sekolah itu guru itu memang menyampaikannya melalui WhatsApp dan juga kalau misalnya dia tidak mengerti sesuatu saya bilang coba Nak lihat Mbah Google gitu di situ. Oke, karena teknologi internet Ya, juga sudah bagian ya, dari proses ya, belajar ya, Mah ya. ya. Oke, ini sekalian aja Mama Ayla ada yang bertanya dari Bunda Mandira Afni mau tanya ke Mama Ayla, gimana sikap Mama kalau ada yang bilang kita terlalu obsesi sebagai orang tua, padahal anaknya mah enjoy aja gitu. Gimana tuh Eh, Bunda? Kalau saya sebenarnya berjalan beriringan ya dengan Ayla. Jadi memang Aylanya juga anaknya agak ini juga sih sebenarnya Aylanya juga ambisius sebenarnya. Jadi kalau dia nggak mencapai sesuatu dia yang nangis. Malah Ayla yang nangis gitu. Jadi sebenarnya dianya sendiri karakter anaknya sendiri memang nggak terlalu susah saya kamu harus begini begitu. Dianya sendiri memang punya karakter sebagai anak yang memang ya saya katakan pengen sebagai pemenang sih sebenarnya. Jadi saya nggak terlalu eee, repot kamu ini, enggak, cuman saya arahkan kalau misalnya, ya kalau enggak ini ya jangan nangis. Nah, cuman kadang-kadang malah anak saya yang memang punya karakter yang demikian gitu. Jadi enggak juga saya, ambis atau terobsesi gimana juga, cuman memang anaknya juga suka soalnya, gitu. Karena memang Oke, sejak awal saya berikan pengertian, "Nak, kalau kamu lakukan ini bagus," gitu-gitulah. Jadi enggak juga memang berjalan beriringan dengan anaknya. ya ya ya. Jadi memang harus kompromi dan beriringan tadi Iya. sesuai dengan minat dan passion anaknya ya, Bun ya. Iya kalau jadi anaknya juga nggak kepaksa, memang anaknya Ya, juga suka, iya. ya oke. Terima kasih Ayla, Kelandra, Mama Ayla, Mama Kelandra ngobrol-ngobrolnya. Tapi jangan dulu kemana-mana, nanti mungkin kita akan ngobrol lagi kalau ada pertanyaan. Tapi saya akan ke Kak Hari dulu nih, Kak Hari. Kak Hari ini kan anak-anak sejenis Ayla seperti Kelandra ini kan banyak mungkin di Indonesia ya. Nah sebenarnya prestasi terutama dalam hal ini prestasi anak-anak di bidang sains dan teknologi, minat anak-anak Indonesia pada sains dan teknologi itu menurut Kak Hari gimana sih? Ada pengalaman pernah misalnya anak-anak Indonesia menjadi pemenang Olimpiade Sains di luar negeri misalnya? Seperti apa sih yang dialami oleh Kak Hari? Ya, jadi menurut saya memang menarik ya kan gitu. Kalau kita lihat secara general, sebenarnya memang anak-anak Indonesia ini memang luar biasa ya. Banyak yang berbakat gitu kan gitu. Bahkan
saya pernah membaca dulu artikel kalau tidak salah di tahun 80-an, tahun 80, 85 kan gitu ya. Di Amerika itu sebelumnya para penerima beasiswa Westinghouse ya, itu salah satu beasiswa yang termasuk bergengsi di Amerika, itu adalah para diaspora dari orang-orang keluarga Yahudi kan gitu. Tapi kemudian pada saat teman-teman diaspora dari Vietnam mulai datang, kemudian dari Taiwan, dari Cina kan gitu, itu ternyata kemudian penerima beasiswa anak-anak terbaik itu dari kalangan diaspora dari Asia tadi kan gitu. Nah, kemudian itu menarik para peneliti kan gitu. Kenapa bisa kan gitu orang-orang dari Asia yang tadinya dianggap katakanlah kurang kompetitif kan gitu, mereka bisa merajai penerima beasiswa di Amerika kan. Nah, ternyata dari pelajaran mereka, dari studi yang mereka lakukan, salah satunya kenapa keluarga-keluarga Asia itu bisa sukses mendidik anaknya. Jadi keluarga Asia itu kelebihannya apa? Mereka mendampingin anak-anaknya secara tekun, kan gitu. Itu yang kadang-kadang teman-teman dari keluarga-keluarga yang non Asia itu jarang lakukan. Seperti di Indonesia, saya lihat banyak sekali orang-orang tua tuh yang tadi kan gitu. Kalau misalnya anak ikut kegiatan, dia ikut mendampingin, ikut mengantarkan. Kemudian juga nanti kalau les juga ikut mendatangin. Kalau kompetisi Olimpiade, dia ikut mendampingin. Anak belajar, dia dampingin. Artinya kebersamaan orang tua itu memberikan energi tersendiri kan gitu, sehingga anak-anak itu eagerness untuk sukses itu akan luar biasa. Nah, ini yang kadang-kadang tidak di treatment dengan yang sama keluarga-keluarga yang lain non Asia. Nah, saya yakin juga di Indonesia anak-anak kita yang punya talent yang hebat tadi kan gitu kan. Kalau didampingin dengan orang tua yang hebat dan pengertian memiliki jiwa pengorbanan, kemauan untuk mendampingin, menemani pada saat misalnya anak-anak nggak juara kan sedih kan gitu, tapi orang tua mendampingin, itu insya Allah modal yang luar biasa untuk mereka bisa survive terus. Karena memang kita tahu memang kompetisi tidak selalu menang ya, dan pengertian artinya tidak harus selalu anak itu menjadi juara terus, tapi prinsipnya mental juara yang dibangun. Mungkin bisa kalah, bisa menang, bisa tidak kalah, tidak menang juga, tetapi mental bahwa kita harus mencoba lagi. Nah, itulah filosofi dari kegiatan eksperimen. Kak Hari, terima kasih tadi yang penjelasannya. Tapi saya ke pertanyaan dulu karena ini ada pertanyaan dari Bunda Viviana. Mau tanya sama Bunda Kelandra. Benar Bunda Kelandra, anak kita terlahir karena teknologi smartphone dan internet itu sudah ada. Tapi apakah rambu-rambunya diberikan sejak awal pemakaian gadget? Bagaimana jika anak-anak melanggarnya? Apakah ada hukuman atau kompensasinya gitu, Bun? Mungkin bisa cerita sedikit tentang itu. Baik, terima kasih Bunda Vivi ya. Jadi seperti pepatah mengatakan ilmu sebelum iman, iman sebelum amal. Mohon maaf barangkali saya salah, mohon diluruskan ya. Tapi dari pepatah tersebut, menurut saya yang seharusnya dilakukan sebelum anak-anak atau kita sendiri melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu basicnya. Arahnya mau diarahkan kemana, rambu-rambunya seperti apa. Jangan ragu Bunda untuk mengajak ngobrol anak-anak dengan bahasa paling sederhana, dengan bahasa ibu, antara ibu dengan anak. Pakai saja kalimat-kalimat yang tidak terlalu jelimet gitu. Nah, bahwa gadget itu bagai pisau bermata dua. Pisau bermata dua tuh apa? Kok gadget samain sama pisau sih? Misalkan anak-anak jadi curiosity-nya naik gitu. Lalu kita masuk bahwa ternyata dalam semua hal bagaikan koin bermata dua sisi koin gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, ada plus, ada minusnya. Jadi kita berikan dulu pemahaman ke anak kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh. Saya dan Kelandra terinspirasi sekali dengan seorang content creator ini dari Palembang, namanya adalah Arkana. Beliau keren sekali. Itu sekarang dia masih kelas 6 SD gitu. Dari sejak dia awalnya bercerita agak kecanduan gadget gitu. Kemudian orang tuanya juga agak susah untuk memberikan pemahaman, tapi pada akhirnya alhamdulillah terlepas gitu dari gadget yang negatif gitu. Kemudian malah dia sendiri menjadi seorang konten kreator yang memberikan konten-konten positif. Nanti bisa dicek juga di Instagramnya, ada YouTube-nya juga. Salah satunya adalah memberikan kayak ngajak sharing aja ke anak-anak. Aku itu kadang dideketin sama malaikat pencatat amal baik dan malaikat pencatat amal buruk. Walaupun bunda atau ayah tidak selalu mendampingi aku, malaikat itu
ada. Jadi mereka tahu kapan aku membuka situs negatif, kapan aku membuka situs positif. Jadinya mereka merasa didampingi, walaupun ayah bundanya tidak selalu mendampingi selama 24 jam. Jadi rambu-rambu itu memang diobrolin aja dulu sejak awal, jadi kayak bikin kesepakatan. Nah, bagaimana kalau misalkan kesepakatan itu dilanggar? Betul, ada konsekuensinya. Bukan punishment, tapi konsekuensi. Sehingga anak tahu, oh kalau aku melakukan, harusnya melakukan A, tapi kemudian melanggar A tersebut, berarti ada konsekuensi dari itu. Gitu. Kalau ke Kelanda sendiri biasanya, misalkan saya kasih waktu Kelanda 1 jam untuk untuk bereksplorasi bebas gitu. Tapi sebetulnya durasinya lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam itu boleh mengerjakan hal lain, tapi proyek-proyek yang positif. Misalkan Andra mau bikin proyek apa, itu boleh lewat dari 1 jam. Nah, kalau misalkan ternyata mainnya lebih dari 1 jam, ternyata dia kelebihan nih 15 menit. Nah, 15 menitnya itu diambil dari 15 menit dari 1 jam besoknya. Jadi besoknya yang tadinya harusnya dapat 60 menit, jadi tinggal 45 menit. Konsekuensi kecil gitu aja, Bun. Besoknya masih 45 menit enggak? Iya. Begitu Yolanda udah protes aja di tips ya. belakang. Oke, semoga menjawab ya Bunda Vivi tadi. Jadi ada treatment-treatmentnya yang memang harus diawasi juga oleh orang tua, tapi pemanfaatan teknologi internet jadi memang sudah hampir tidak bisa dihindari di aktivitas belajar. Oke Kak Hari, kita kembali ke ini nih, tadi kita di tengah-tengah cerita tentang bagaimana anak-anak Indonesia ini sebenarnya punya potensi yang besar, lalu bisa berprestasi ya dalam hal ini prestasi di bidang sains dan iptek, ada juga bidang-bidang yang lain mungkin. Kak Hari bisa ceritakan ini nggak, sambil saya perlihatkan presentasinya aktivitasnya Planet Science nih Kak Hari. Baik. Jadi ingin memperlihatkan bagaimana anak-anak Indonesia ini antusias banget gitu kalau yang kaitannya dengan kegiatan yang berkaitan dengan sains dan iptek. Sebentar saya bukakan dulu nih. Ya, baik. Jadi mungkin saya bisa memberikan pengantar buat ayah bunda semua yang di sini ya. Jadi memang salah satu kegiatan Planet Science yang menarik itu salah satunya kemarin kita sering menjadi mentor instruktur untuk kompetisi roket air, Bunda. Jadi kita memang kompetisi roket air ini diikuti oleh siswa-siswa SMP dan SMA kan gitu ya. Nah, beberapa kali Planet Science menjadi mentornya dan alhamdulillah memang prestasinya cukup tinggi bahkan sampai mencapai tingkat kompetisi di Asia Pasifik kan gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa slide tentang Planet Science, mungkin kita ambil yang kegiatan saja. Jadi, nah ini adalah salah satu produk berbagai eksperimen, karena kita tahu kadang-kadang buat orang tua susah ya mencari bahan-bahan eksperimen sains ya, kalau misalnya mencari asam sitrat, baking soda, mencari balon kan gitu. Tapi kalau dengan adanya ini kan sangat mudah sekali ya, orang tua tinggal kontak pesan atau kemudian lihat di IG-nya di @eksperimen_science, begitu sudah dikirim ke rumah kan gitu. Jadi itulah yang sangat memudahkan buat orang tua. Apalagi kalau orang tuanya tinggal di daerah ya, di mana kadang untuk mencari asam sitrat mungkin harus ke kota dulu dan sebagainya. Nah, ini salah satu cara supaya memudahkan orang tua mendampingin anak-anaknya pada bereksperimen sains. Lanjut Kak. Nah, ini adalah kegiatan kita yang sebelumnya pada saat sebelum pandemi COVID kita memang ada kegiatan-kegiatan offline di mana kita sering diminta oleh sekolah-sekolah untuk mengisi aktivitas sains sekolah-sekolah, ada event-event tertentu seperti misalnya Earth Hour 2019 ini. Lanjut Kak. Nah, ini juga ada kegiatan wisata sains dari sekolah, kemudian juga ada liburan buat anak-anak ketika musim liburan. Kalau sekolah-sekolah sering minta kita untuk misalnya kunjungan ke Museum Geologi, kunjungan kampus ITB, kunjungan ke pusat-pusat riset yang ada di Bandung, sehingga mereka bisa belajar bagaimana penemuan-penemuan ilmiah itu ditemukan. Kemudian kalau liburan kita juga sering melihat orang tua sering kesulitan ya memberikan kegiatan liburan buat anak-anak apa ya kan gitu kan, kadang kalau di rumah terus orang sering bingung juga ya anak-anak di rumah terus. Nah, biasanya kita mengadakan kegiatan-kegiatan event liburan di mana kadang ada kombinasi antara kegiatan petualangan dan juga kegiatan melakukan eksperimen sains. Lanjut Kak.
Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan pada saat pandemi COVID, sehingga hampir semua kita lakukan dalam bentuk kelas-kelas sains. Ada kelas sains weekend, ada kelas sains yang reguler, kan gitu kita lakukan, dan alhamdulillah pesertanya sih cukup banyak ya, dari 50 sampai 100, kadang-kadang 30. Jadi kita memfasilitasi buat orang tua. Ini tahun 2019 kita pernah mengadakan juga acara festival sains yang diadakan di Sabuga ITB. Ini dihadirin kira-kira 8.000 anak-anak seluruh Indonesia ya. Jadi mereka melihat kegiatan-kegiatan sains, kompetisi sains, kemudian juga ada booth-booth yang berhubungan dengan binatang, booth-booth dengan kegiatan lembaga sains, itu kita lakukan, dan alhamdulillah ini kita didukung oleh Sabuga ITB ya, sehingga kita bisa menggunakan seluruh ruangannya untuk kegiatan sains buat anak-anak. Lanjut. Ini juga kita ada kegiatan workshop robotika. Kebetulan kami kalau mengadakan workshop robotik, kami mengundang Dr. Riza Muida. Beliau adalah ahli robot, alumni dari S3 dari Osaka University. Sengaja memang kami kalau mengadakan event itu selalu mengundang ibaratnya ilmuwan hebat. Kenapa? Karena sebetulnya yang kita butuhkan buat anak-anak itu tidak sekedar keterampilan membuat robotnya, tetapi bagaimana membangun mindset bahwa orang-orang yang memberikan itu orang yang terbaik kan gitu. Harapan kita tentu anak-anak punya dreams lah gitu, bahwa dia nanti nggak akan kalah lah dengan para instrukturnya. Makanya kenapa kadang-kadang kalau di Planet Science kita sering mengundang seperti masih astronomi, kita mengundang Pak Dr. Mujito Mujiraharto misalkan gitu. Beliau adalah kepala BOS Kalembang. Kemudian tadi kalau robotika kita mengundang Dr. Riza Muda yang beliau lulusan dari Osaka University. Artinya kita ingin di dalam mindset anak-anak bahwa sejak awal tuh mereka udah biasa lah bergaul dengan para dokter, para profesor, sehingga nanti itu akan meleverage mereka ya, dreams mereka, keinginan mereka untuk menjadi anak-anak hebat di masa depan. Lanjut Kak. Nah, ini juga kita beberapa kali membantu para siswa SMP di Asifa Boarding School yang di Subang itu menjadi juara nasional, juara internasional, kemudian juga tingkat regional Jawa Barat. Lanjut Kak. Nah, ini sebenarnya menurut saya memang prestasi menarik ya, karena menurut kami sebenarnya memang belajar sains memang tidak harus belajar rumus-rumus lah. Jadi prinsipnya bagaimana anak-anak itu menyenangin dengan kegiatan tersebut, kemudian tetapi mereka bisa ikut kompetisi tingkat internasional. Ini adalah salah satu siswa di SMP Asifa Boarding School dari Subang yang waktu itu masih kelas 6 SD ya, jadi kelas 6 plus lah, kelas 6 baru 1 semester, ikut kompetisi roket air, dan alhamdulillah setelah di coaching ikut klub di Planet Science, dia menjadi juara nasional di Palembang, kemudian mewakili Jawa Barat juga secara regionalnya, kemudian terakhir dia ikut 5 besar dikirim ke kompetisi roket air Asia Pasifik di Melbourne kan gitu. Nah, disinilah menurut saya salah satu inspirasinya, kemudian kenapa anak ini sekarang ini mengambil jurusan di teknik penerbangan di ITB, karena dia sangat menyukai sekali dunia penerbangan, dan kemarin sudah lulus dari ITB, dan alhamdulillah inilah yang sebenarnya saya selalu memberitahu kepada ayah bunda bahwa sebenarnya kegiatan sains tidak hanya melulu kegiatan tentang eksperimen, tetapi itu membangun mindset, membangun dreams lah gitu, bahwa suatu saat nanti aktivitas itu akan menimbulkan mimpi buat anak-anak, dan alhamdulillah dengan adanya ikut roket air sampai Asia Pasifik di Melbourne ini, kemudian dia menyukai dunia penerbangan. Setelah SMP, SMA, di SMA 3, kemudian setelah itu dia diterima di Teknik Penerbangan ITB, dan kemudian sekarang sudah lulus. Nah, di sini yang menarik, ada satu kegiatan yang menurut saya memang inilah sebetulnya kenapa anak-anak kita sering ikutkan kompetisi kan gitu ya. Pada saat mengikuti acara ini, anak-anak kebetulan ada semacam speech ya, ibaratnya ada semacam presentasi dari Profesor Kubota, di mana beliau itu adalah ketua peluncuran pesawat tak berawak Hayabusa dari Jepang untuk ke asteroid antara planet Mars dan Bumi. Nah, dia cerita bagaimana ibaratnya petualangan peluncuran selama 3 tahun, kemudian mengambil sampel di asteroid yang di dekat planet Mars, kemudian dibawa ke Bumi, kemudian diteliti. Artinya informasi semacam itu buat anak-anak tentu luar biasa ya, mendapatkan pengalaman ikut di dalam aktivitas itu. Nah, hal semacam itulah yang saya selalu sampaikan, berilah pengalaman anak-anak itu sebanyak mungkin pada saat muda. Nanti pada saat SMP, SMA, mahasiswa itu dia akan jalan sendiri karena dia sudah muncul dreams-nya kan gitu. Karena kadang-kadang banyak orang tua yang mengeluh kenapa anak saya kok nggak suka apa-apa ya kan gitu. Jadi sebetulnya dia belum muncul. Ibaratnya kalau mesin itu engine-nya belum hidup. Nah, kita harus memperbanyak aktivitas, experience ke mana sehingga akhirnya anak itu tumbuh inspirasinya.
Kami dengan Planet Science kerjasama juga dengan Jepang.com, kami sering membawa trip-trip anak-anak ke luar negeri ya, terutama anak SMP, SMA, misalnya kayak kemarin tahun lalu kita ada rencana misalnya melihat pameran penerbangan di Singapura ya, itu tingkat dunia juga ya, yang keempat yang gitu. Itu termasuk ya tadi. Jadi kita memang tidak hanya mengajarkan teori, tapi mengajak anak-anak bagaimana perkembangan teknologi terbaru, bagaimana sekarang teknologi katakanlah persenjataan, bagaimana teknologi transportasi nanti seperti apa. Nah, dengan kunjungan semacam itu anak-anak akan jauh lebih merasuk daripada kita hanya bercerita. Kemudian juga kita ada kunjungan-kunjungan ke Jepang ya, misalnya ke Museum Miraikan yang di Tokyo, kita ajak ke sana, ada Museum Kawasaki. Nah, hal semacam itu tuh biasanya begitu pulang anak-anak tuh pelan-pelan sudah masuk itu dreamsa kan gitu. Wah, kalau orang Jepangnya bisa, kenapa saya tidak nih? Bahkan sekarang ini alumni Planet Science yang dulu ikut ke klub-klub kita, sekarang tuh udah pada kuliah di Eropa, di Amerika kan gitu. Kemudian juga di Jepang juga banyak. Artinya itu yang sebenarnya manfaat terbesar dengan mengikuti kompetisi, mengikuti trip-trip ke luar negeri kan gitu. Sehingga anak-anak tuh dreamsa terbangun. Lanjut Kak. Nah, ini kegiatan Olimpiade Planet Science yang sudah kita lakukan selama 5 tahun berturut-turut ya, alhamdulillah kan gitu ya. Itu. Nah, itulah jadi sebagai salah satu wadah buat anak-anak kita berkompetisi. Begitu Kak Fan juga adik-adik memang anak-anak kita ini memang masa depan kita ya. Jadi kita juga ingin memberikan mereka yang terbaik kan gitu agar mereka nanti menjadi menjadi pahlawan buat negara kita ya. Karena kita nggak pengen negara Indonesia itu di antara negara lain itu tidak dihargain karena secara teknologi dan pengetahuan tidak maju gitu ya. Oke, wah menarik sekali Kak Hari. Jadi sebenarnya anak-anak ini kan sudah memiliki potensi ya kalau memang kita berikan pengalaman-pengalaman yang bisa mengarahkan minat mereka di masa depan. Jadi begitu Ayah Bunda, menarik sekali sharingnya Kak Hari. Terima kasih. Mungkin sebagai penutup untuk diskusi kita sore ini, Kak Hari nanti bergantian ke Bunda Kelandra dan Bunda Ayla. Ini Kak Hari bisa memberikan closing statement gitu biar ayah bunda yang ada di sini nih bersemangat untuk memupuk bakat dan minat putra putrinya di bidang sains, di bidang iptek sehingga bisa menjadi figur ilmuwan Indonesia yang membanggakan. Karena kalau kita lihat kan ketokohan ilmuwan ini di Indonesia nih tidak lebih terkenal dari atlet misalnya gitu ya. Kak Hari misalnya tanya kalau secara random gitu di sekolah, ilmuwan Indonesia coba siapa yang terkenal? Almarhum Pak Habibie mungkin. Ya, paling gitu ya. Betul. Nah, ada ini enggak Kak Hari semacam motivasi buat para ayah bunda nih, wah anak saya harus jadi ilmuwan nih gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kami mulainya dari konsep bahwa memang anak itu amanah Allah ya, itu dulu konsepnya kan gitu kan. Itu adalah titipan Allah kan gitu. Tentu karena ini titipan Allah, tentu kita harus memberikan yang terbaik buat anak kita. Kita harus memberikan pengorbanan yang terbesar yang kita harapkan nanti anak-anak itu akan tumbuh lebih hebat dari orang tuanya, berguna buat bangsa dan negara. Itu kira-kira prinsipnya itu. Kalau kita dapat titipan dari presiden aja kita bisa rawat, kita sampai jaga dengan bagus, apalagi titipan Allah kan gitu. Oleh karena itu saya sering mengajarkan kepada orang tua, kalau urusan harta untuk urusan anak buat saya nggak ada kompromi. Kan gitu. Apapun buat anak, kalau itu memang terbaik buat dia, kita akan lakukan. Kenapa? Karena nanti investasi semacam itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang akan luar biasa juga. Kira-kira gitu, Pak Fan. Oke, baik. Terima kasih Kak Hari. Sekarang dari Mama Kelandra nih, ada motivational quotes nggak nih? Biar ayah bunda yang lain juga semangat seperti Mama Kelandra. Silakan. Kalau motivational quote, apa ya? Tidak ada motivational quote khusus sih, tapi saya selalu teringat apa yang ayah saya dulu sering ucapkan, if you can be better, good is not enough. Jadi kalau possibility untuk menjadi lebih baik itu terbuka, maka menjadi cukup baik saja itu tidak cukup. Nah, makanya kita mengejar possibility itu. Jadi membuat the best version of ourselves, tidak membandingkan dengan orang lain,
tidak membandingkan dengan tetangga, dengan anak-anak lain, atau misalkan tidak terlalu terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang lain, obsesif lah, atau terlalu ngoyo lah, dan lain sebagainya. Saya pikir nilai-nilai satu keluarga dengan keluarga lain berbeda. Gitu. Tapi insya Allah nilai-nilai yang berbeda itu akan menjadi nilai-nilai yang baik selama kita yakin bahwa yang kita niatkan insya Allah bismillah untuk kebaikan. Oke, terima kasih Mama Kelandra, menarik sekali motivasinya. Sekarang Mama Ayla bisa menyampaikan motivasinya sebagai penutup diskusi kita sore ini buat ayah bunda yang hadir di sini. Singkat aja, jadi untuk menumbuhkan minat ilmu sains seperti kimia, fisika, biologi, anak harus diajak untuk melakukan eksperimen. Jadi sangat baik apabila kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Planet Sains, gitu. Oh, karena kalau memang dilakukan secara langsung anak-anak jadi lebih paham ya. Ya. Oke. Menarik sekali Mama Ayla, terima kasih Kak Hari, Mama Ayla, Mama Kelandra atas waktunya. Dik Ayla dan Dik Kelandra juga terima kasih, Kelandranya udah ngilang. Terima kasih sudah hadir sore hari ini di dalam rangkaian diskusi acara Komedi Putar 2 yang merupakan event online literasi anak dan keluarga. Dan hari ini adalah session pertama acara online kita. Jadi ini acaranya baru dibuka hari ini sampai tanggal 31 Juli nanti. Senang sekali bisa berkesempatan ngobrol sama Kak Hari dan Bunda Kelandra, Bunda Ayla, dengan ada sekitar 100-an lebih peserta di sini tadi. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah bisa bergabung di sini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang ada di sini. Acara ini juga salah satu salah satu misi kita untuk menumbuhkan minat sains pada anak-anak melalui buku. Tentunya kami dari industri buku minat sains pada anak-anak melalui media buku dan aplikasi pendukungnya yang kami terbitkan. Gitu. Salah satunya adalah kita sedang menerjemahkan dan akan menerbitkan ensiklopedi dari Jerman. Ini bahasa aslinya dari Jerman, terbitan Eropa, HNY. Judul aslinya Was It Was, diterjemahkan di HNY. Ini merupakan ensiklopedi yang semoga bisa memberikan inspirasi besar kepada orang tua untuk membacakan buku-buku yang berkualitas kepada anak-anak. Sehingga itu tadi menurut Kak Hari berikan pengalaman yang sangat banyak kepada putra-putrinya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta yang ada di sini. Dan kalau berkenan kita akan berfoto bersama, boleh menyalakan kameranya. Nah, kita akan foto bareng. Ini sebenarnya kalau acaranya offline biasanya berdiri di atas panggung kita foto bareng-bareng Kak Hari. Tapi karena acaranya online, kita berfotonya di layar. Nah, kalau berkenan silakan menyalakan kameranya. Ini nanti ada, ini masih ada sekitar 100 peserta yang bertahan dari awal sampai akhir. Tadi ada sampai 120 peserta. Nah, kita akan berfoto bersama. Saya juga dibantu teman saya di sini di akun Pelangi Mizan. Ada Kak Fauzia, ada Kak Rifia. Oke, kita siap-siap untuk berfoto bersama ya. Ini ada total 4 slide. Silakan jika berkenan dibuka kameranya. Assalamualaikum. Sekarang kita foto dulu ya. Kak Dini yang menggunakan akun Mandira boleh dibuka saja, ini bisa unmute. Nah, jadi silakan dibuka mic-nya kalau ingin saling menyapa, kita sambil berfoto bersama ya. Ya, kita foto dulu ya Kak Fanfan ya. Oke, kita berfoto 1, 2, 3. Wah, oke. Sekarang di slide berikutnya. Silahkan menyalakan kameranya jika berkenan di slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Dini? Oh, tadi ada yang telat ngebuka Kak Dini, sekali lagi nih yang di slide 2 nih. Ah, iya, baru nyala kameranya. 1, 2, 3. Oke. Wah, ini ada yang ayah sama putrinya rame-rame nonton nih, keren sekali ayah. Oke, kita slide ketiga.
Satu, 2, 3. 3. Oke, slide terakhir nomor 4. Lihat lagi. Slide terakhir. Oke. Siap ya. 1, Boleh, silahkan jika ingin menyalakan kameranya dulu. 1, 2. 3. Oke. Oke, sudah ya Kak Dini ya. Baik, terima kasih ayah bunda sekalian dan pembicara yang hadir sore ini Kak Hari, Mama Ya, Kelandra, sama-sama. Mama Terima kasih. Ayla. Terima kasih atas Bunda waktunya. Kelandra dan juga Bapak Ibu sekalian ya. Menurut saya ini orang tua yang hebat dengan gitu. Moga-moga menjadi anak-anak yang sukses buat anak kita lah. Amin Kak Hari. Ya. Jadi ini insya Allah dari sini berawal orang tua yang akan menumbuhkan minat sains dan iptek pada putra-putrinya kelak. Gitu. Terima kasih atas waktunya juga untuk seluruh ayah bunda peserta acara ini. Ikuti terus acara Komedi Putar yang akan banyak sekali kelas online yang akan kita sajikan dari hari ini sampai ke akhir bulan Juli nanti. Ada kelas parenting, ada lomba kreativitas anak, ada tentang menulis untuk anak-anak. Informasinya silahkan dapatkan di Instagram komediputar.com atau di website www.komediputar.com. Silahkan dipantau informasinya, acaranya gratis terbuka untuk umum. Besok juga kita akan ada acara kelas online parenting yang kaitannya dengan menumbuhkan skill baru pada anak di era pandemi. Jadi anak-anak ini kan perlu skill baru nih di era pandemi ini Kak Hari nih. Ya. Membiasaan cuci tangan, menjaga kebersihan ketika sudah dari luar rumah. Nah, bagaimana ayah bundanya mengajarkan kepada anak-anak skill baru tersebut di era pandemi. Nah, nanti besok jam 10.30 ada acara kelas online juga. Informasinya nanti bisa didapatkan di Instagram kami atau di website. Akan ada 2 sesi episode. Yang pertama dengan praktisi pendidikan, yang kedua dengan praktisi kesehatan anak. Jadi bagaimana mengajarkan skill baru untuk anak-anak di era pandemi kaitannya dengan menjaga kesehatan. Itu informasinya dari saya. Saya Fanfan Darmawan dari Marketing Komunikasi Design Publishing dengan didampingi Kak Dini Setiawati dari Mandira, ada Kak Fauziah yang pakai akun Pelangi Mizan yang membantu saya. Ada Kak Rivial dari teman digital marketing kami dan seluruh ayah bunda di sini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita tutup acara sore ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanfan pamit undur diri. Dadah. Terima kasih Kelandra, Ayla ya.